Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang penuh berkah ini. Di dalam rangkaian acara ini kita bersama-sama bersimpuh, kita bersama-sama duduk dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana duduknya kita di sini adalah merupakan panggilan hati, panggilan dari hati yang memanggil, yaitu tidak lain yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampainya kaki-kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang baik, sejatinya bukan karena menandakan kita ini orang baik, tapi sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita agar kita selalu tertuntun menjadi orang-orang yang senantiasa duduk di tempat yang baik, agar kita terjaga, agar kita terlindungi, agar kita menjadi orang yang selalu sadar bahwa kita ini adalah umat yang terkadang memiliki kesalahan dan yang terkadang memiliki keburukan. Dan dengan duduknya kita di sini, insya Allah berkat kita hadir bersimpuh untuk Nabi Muhammad SAW, duduknya kita di sini insya Allah menyebabkan kita semua menjadi orang-orang pilihan Allah, yang mana kita pulang dosa-dosa kita semua digugurkan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nikmat luar biasa duduk bersimpuh bersama orang-orang soleh. Itulah yang diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita hidup ini tidak berjauhan dengan orang-orang saleh. Mengapa kita diminta untuk tetap dekat dengan orang-orang saleh? Karena kita nggak bisa ngerasain duduk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan duduknya kita dengan orang-orang saleh inilah, insya Allah kita bisa sampai, kita bisa mengenal, kita bisa mengerti betapa pentingnya kita sebagai umat mengetahui kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang begitu dipuja, Nabi yang begitu dicinta. Maka kalau setiap kali kita mendengar pengorbanan demi pengorbanan daripada pengorbanan para sahabat yang cintanya kepada Rasul, maka pasti kita akan timbul jawaban di dalam hati kita betapa kita sangat jauh dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat cinta-cinta mereka, orang-orang yang rela berkorban, bukan berkorban hanya untuk hartanya, bukan berkorban hanya untuk tenaganya, tapi bahkan mereka berkorban untuk jiwa dan raganya, mereka persembahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa dengan kita duduk di sini kita tambah memanjakan telinga kita. Dengan apa? Dengan mendengar kisah-kisah mulia, kisah-kisah agung tentang junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diharap dengan telinga ini? Yang diharap adalah hati yang tergugah, yang diharapkan adalah perbuatan yang berubah, yang diharapkan adalah tingkah laku yang semakin meniru Nabi kita Muhammad SAW. Jika hanya duduk memanjakan telinga namun tidak menggerakkan hati ingin meniru junjungan, apalah artinya telinga yang kita manjakan ini? Jika kita hanya duduk di dalam majelis maulid demi maulid kita hadiri, namun tidak sedikit pun timbul di rasa hati kita kecemburuan melihat para sahabat, mereka yang begitu ingin meniru Nabi kita Muhammad SAW, mereka yang begitu ingin mendatangkan kebahagiaan di hati Nabi kita Muhammad SAW, maka apalah arti langkah-langkah kita yang selama ini kita langkahkan menuju majelis maulid? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, teringat betul bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad semasa hidupnya, bahwa pernah dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi pernah didatangi seorang tamu, yang kala itu tamu ketika datang di waktu yang tidak tepat. Saat Nabi kedatangan tamu, Nabi kemudian bertanya kepada istrinya, wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa kita suguhkan untuk tamuku ini? Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa kecuali hanya air putih saja. Maka Nabi kemudian bertanya kepada para istrinya yang lain, tanyakan ke rumah istri-istriku, adakah dari mereka yang bisa menjamu tamuku ini?
Dijawab oleh para istri Nabi yang 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke 9 pintu rumah Rasul. Mereka semua pernah merasakan hidup tanpa ditemani makanan kecuali air saja. Kemudian saat kita mendengar ini, apa yang membuat hati kita tergugah? Oh, Nabi kita pernah haus. Oh, Nabi kita pernah lapar. Oh, Nabi kita pernah nggak bisa jamu makan untuk tamunya. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita yang sehari makan 3 kali? Bagaimana dengan kita yang bahkan mau makan di restoran mana aja mungkin bisa kita pilih? Dan bagaimana kepedulian kita untuk apa yang pernah terjadi dari masa ke masa perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW? Dan disinilah kita duduk. Dan terkadang saat kita hadir di Maulid Nabi, hal yang paling memalukan adalah saat kita merasa bahwa diri kita sudah mencinta, bahwa diri kita sudah punya cinta. Yang terkadang betul cinta ini memang ada, tapi cinta yang bagaimana? Jika kita punya teman, semakan, seminum dengan kita, berjalan bersama dengan kita, suatu ketika dia pergi nggak ngajak kita, dengan mudah kita akan bilang, teman saya khianat, teman saya khianat. Bisa-bisanya dia senang nggak ngajak-ngajak saya, bisa-bisanya dia pergi, dia lupakan saya. Dengan mudah kita akan berkata bahwa dia khianat. Lalu bagaimana dengan kita? Hari ini mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Di dalam majelis maulid kita mengaku cinta kepada junjungan Nabi Muhammad. Namun sesampainya kita di rumah, bahkan sunnah demi sunnah seringkali terabaikan. Jangankan sunnah agung, bahkan mungkin sunnah-sunnah kecil yang di mata kita kecil, yang hakikatnya mengandung pahala yang besar di mata Allah. Urusan perkara minum, perkara makan, perkara menginjakkan kaki ke dalam kamar mandi, perkara kita bermuamalah, mungkin di mata kita itu adalah hal yang sepele. Namun kita adalah pengkhianat. Kita khianat atas cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita khianat kepada pengakuan kita sendiri yang selama ini tidak mengaku bahwa kita cinta dengan Nabi Muhammad. Maka apa yang sepatutnya kita lakukan di majelis maulid yang kita bersama mengaku bahwa diri kita betul-betul cinta dengan sang Nabi? Kalau lupa itu tidaklah mengapa, tapi jika dilakukan dengan sengaja, cinta apa yang kita punya? Sebagian orang yang minum berdiri lalu diingatkan, minum duduk. Sebagian dari mereka mengatakan, nggak lihat tempatnya nggak ada. Bahkan mereka lebih mementingkan tempat daripada nabinya. Saat ada orang diingatkan, makan duduk, mereka bilang nggak ada tempatnya. Mereka lebih mementingkan perutnya daripada nabinya. Dan disinilah kita, alhamdulillah, yang selalu ditentukan oleh Allah sebagai orang-orang pilihannya. Duduknya kita di sini bukan lantaran kita orang baik. Duduknya kita di majelis maulid bukan karena kita yang sudah baik, tapi Allah selalu mau menjadikan kita orang baik. Allah selalu ingin memberikan kita kesempatan untuk berubah menjadi baik. Hari demi hari kita ditakdirkan untuk hadir melangkah ke tempat-tempat yang baik. Sejatinya agar menyadarkan kita, apakah kita sudah betul-betul menjadi orang baik, atau kita hanya menjadi orang yang mengaku-ngaku baik. Namun insya Allah, dengan kita terus menghadirkan diri kita di tempat-tempat yang baik ini, selalu kita mengenang-enang kebaikan Nabi Muhammad SAW, harapan yang terbesar yang kita inginkan untuk beliau adalah kita bisa menjadi umat yang dapat diakui olehnya. Kita bisa menjadi umat yang memang memiliki cinta yang sepenuhnya untuknya. Kita yang memiliki cinta yang memang betul-betul cinta yang mengantarkan kita pada perubahan, cinta yang mengantarkan kita pada kedekatan, cinta yang menuntun kita untuk terus ingin meniru setiap akhlak demi akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keberuntungan demi keberuntungan selalu ada di depan mata. Namun itu yang ditegaskan oleh para ulama kita, ya, keberuntungan memang selalu datang di depan mata, tapi orang kerap kali tidak memanfaatkan waktu yang ada, namun mereka menyesal dikala kesempatan sudah tidak ada. Namun insya Allah mudah-mudahan kita orang-orang yang rutin, yang rajin, alhamdulillah menghadiri majelis maulid Nabi besar Muhammad SAW,
Kesempatan kebaikan yang selalu Allah berikan kepada kita semoga menjadi kesempatan yang selalu bisa kita dapat manfaatkan. Kita bersimpuh hadir mengakui cinta kepada Nabi, namun insya Allah cinta ini bukan hanya cinta yang ada di tenda, cinta yang ada di tempat, cinta yang ada sesaat, namun cinta yang kita kembali ke rumah kita masing-masing, namun kita muncul kesadaran di dalam diri. Apakah sudah kita melangkahkan kaki seperti Nabi? Apakah sudah kita makan layaknya Nabi? Apakah sudah kita tidur seperti Nabi? Dan seterusnya. Maka begitu pula dengan kita para wanita. Godaan wanita yang paling utama itu adalah bagaimana cara dia berpakaian. Karena sifatnya wanita adalah senang dilihat, wanita senang dipuji, wanita senang dibanggakan. Dan kita akui itu memang diri kita betul. Kita kalau pakai baju manis sedikit ada orang yang tanya, kita senang bukan main. Kita pakai pewarna bibir, berubah aja dari biasanya. Lalu ada orang tanya, warna bibirmu indah sekali, beli di mana? Hati kita berbunga-bunga bukan main. Saat kita mengenakan sesuatu yang indah, yang melengkapi keindahan diri kita, ada orang sadar bahwa kita menggunakan itu, maka kita pun bangga. Wah, alhamdulillah, saya pakai tas baru hari ini gak sia-sia. Ada juga orang yang ngelirik saya, masya Allah. Tapi lihat, di Basuna katanya bajunya perempuan ini yuhki ansalah, katanya dikisahkan 3 hal untuknya. Apa itu? Diceritakan tentang tarbiyatu abiha. Bajunya perempuan itu menunjukkan kepada kita didikan bapaknya. Bapaknya bagaimana mendidik dia. Kalau dia mengenakan pakaian sopan, pakaian rantun, pakaian rapi, maka menandakan ayahnya telah berhasil mendidik dia. Selanjutnya mengisahkan apa? Ghira akhiha. Pakaian perempuan itu menunjukkan kepada kita kepedulian saudara laki-laki kita. Bagaimana saudara laki-laki kita terhadap kita? Apakah dia acuh membiarkan kita mengenakan pakaian semau kita, membiarkan kita keluar tanpa adanya batasan? Yang mengaku kita sebagai pecinta, namun bagaimana diri kita dalam meniru bahkan menjalani syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dilihat, lihat, perhatiin gimana didikan saudara laki-lakinya. Kalau dia pakaiannya rapi, pakaiannya santun, pakaiannya ropan, oh berarti saudara laki-lakinya bisa melindungi dia, peduli sama dia, jagain saudarinya betul-betul. Tapi kalau tidak, berarti menandakan oh saudara laki-lakinya adalah orang yang acuh dan tidak peduli. Kemudian yang ketiga, siapa? Rujuliyah zaujiyah. Pakaian perempuan ini mencerminkan kejantanan suaminya, tanggung jawab suaminya. Jika ada orang bersuami, namun suaminya mengabaikan istrinya dengan jilbab atau tidak, bajunya seperti apa, berjalan bahkan di sampingnya, menandakan, ketahuilah, laki-laki itu tidak jantan. Laki-laki yang jantan adalah yang membiasakan istrinya untuk mengenakan pakaian yang santun. Itu laki-laki yang jantan. Namun laki-laki yang saya sukanya kamu keluar nggak pakai jilbab, kamu kalau jalan ke sini, ke lokasi ini jangan malu-maluin saya. Terkadang bahkan yang lebih parahnya lagi, subhanallah, suaminya udah nyuruh, istrinya yang bilang, tapi tempat ini nggak sopan buat pakai jilbab. Dan berapa banyak kita melihat, nasallallahu salam wal afiyah, di sini pakai jilbab, pindah kota, orang bisa lepas jilbab. Pindah kota, orang lepas jubah kemuliaan. Pindah kota, berganti kostum, menjadi kostum yang bukan mendatangkan tawanya Nabi Muhammad, tapi justru tangisan Nabi Muhammad. Cinta yang semacam apa kita punya ini? Maka insya Allah mudah-mudahan duduknya kita di maulid kita sadar, insya Allah kita menjadi orang-orang yang betul-betul punya cinta kepada Nabi Muhammad, mengantarkan kepada kita kebahagiaan bukan hanya di dunia dengan kita hari ini duduk senang, duduk bersimpuh bersama menyebut nama sang baginda Nabi Muhammad. Tapi kita berharap ya Rasulullah, segala kesalahan-kesalahan kami ini ya Rasul, maafkan kami di sini dan jadikan kami juga orang yang layak kelak bisa berjumpa denganmu di sana ya Rasulullah. Tidak ada yang bisa menyampaikan kami kepadamu melainkan pintu-pintu yang semacam ini ya Rasulullah.
Kami tidak punya amalan yang banyak. Kami hanya punya beberapa majlis maulid yang kita hadiri, yang insya Allah mudah-mudahan engkaulah adalah orang yang paling dermawan ya Rasul. Maka kami paling berharap di sini kedermawananmu untuk kami wahai Rasul, agar engkau berkenan memaafkan semua kesalahan kami ya Rasulullah, agar engkau berkenan memandang hati-hati kami semua ya Rasulullah. Maafkan kami umatmu yang selama ini mungkin banyak mengakui cinta namun hakikatnya kami adalah pengkhianat. Mudah-mudahan kita semua dapat belajar dari para sahabatmu, dapat belajar dari para pejuang-pejuang syariatmu, dapat belajar dari para orang-orang salihin yang betul-betul memiliki cinta kepadamu, agar kami bisa mencintaimu dengan segenap jiwa raga kami ya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Umi Ida Idrus Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, anak cucu mantu mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua langkah-langkahnya menjadi langkah-langkah yang diridhai Allah, langkah-langkah yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya para guru-guru dari Ahbabuz Zahra, Saudara Halimah Al-Idrus, Saudara Samida Al-Habsyi, Saudara Fitria Al-Idrus, mudah-mudahan ya Rabb Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan seluruh para orang-orang tua kita, para ustazah-ustazah ya Rabb, mudah-mudahan panjangkan umur mereka semua berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dekatkan kami dengan mereka, persatukan kami dengan mereka hingga persatuan yang abadi, yaitu di surga bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.